Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa bakiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepada kamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabbmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Dulur-dulur seiman, dari ayat yang telah dibacakan di atas tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 248, Nabi kaum Bani Israel mengatakan kepada mereka, yaitu para pemuka Bani Israel, yang artinya sesungguhnya tanda keberkahan kerajaan Talut bagi kalian adalah Allah akan mengembalikan tabut yang telah diambil dari kalian. Selanjutnya, kalimat dari ayat tersebut di atas yang artinya di dalamnya terdapat ketenangan dari Rabb kalian, itu maksudnya ada yang mengartikannya di dalam tabut tersebut terdapat ketenangan dan keagungan. Adapun Rabi bin Anas mengatakan di dalamnya terdapat rahmat, itu maksudnya. Demikian yang diriwayatkan dari Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Sedangkan Ibnu Juraij mengatakan, aku pernah menanyakannya kepada Ato mengenai firman Allah yang artinya tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalian ketahui, lalu kalian merasa tentram kepadanya. Hal yang sama juga dikatakan oleh Hasan Basri. Adapun firman Allah yang artinya dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, maksud dari kalimat dalam ayat tersebut dinukilkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas, yaitu yang berkaitan dengan yaitu tongkat dan serpihan lauh atau papan dari Nabi Musa. Hal yang sama juga dikatakan Qatadah, As-Suddi, Rabi bin Anas, dan Ikrimah. Dan dia menambahkan, dan juga Taurat. Sedangkan firman Allah yang berbunyi, yang artinya tabut itu dibawa oleh malaikat. Di sini Ibnu Jurat mengatakan mengenai kalimat daripada ayat tersebut yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan malaikat datang dengan membawa tabut di antara langit dan bumi, kemudian meletakkannya di hadapan Talut, sementara orang-orang menyaksikannya. Dan As-Suddi rahimahullah mengatakan tabut itu berada di rumah Talut, maka mereka mengimani kenabian Sam'un dan mentaati Talut. Sedangkan firman Allah yang berbunyi artinya sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kamu. Jadi makna dari kalimat dari ayat tersebut itu maksudnya hal tersebut merupakan tanda kebenaranku atas apa yang telah aku bawa kepada kalian berupa kenabianku dan apa yang aku perintahkan kepada kalian berupa ketaatan kepada Talut.
Dan yang terakhir itu adalah kalimat dari ayat tersebut, jika kamu orang yang beriman. Jadi di sini maksudnya jika para Bani Israel tersebut beriman kepada Allah dan pada hari akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم ولما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Artinya, maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah dia pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Lalu mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai tersebut, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 249. Dari ayat yang telah kita bacakan di atas, dapat kita simak bahwa Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang Talut, raja Bani Israel, ketika berangkat membawa bala tentaranya dan orang-orang yang mentaatinya dari kalangan Bani Israel. Pada saat itu bala tentaranya seperti yang disebutkan oleh As-Sudi berjumlah lebih kurang 80.000 orang. Wallahu a'lam. Dulur-dulur seiman, di sini Talut sudah berkata, yang artinya sesungguhnya Allah akan menguji kamu. Jadi maksud kalimat dari ayat tersebut di atas adalah menguji kalian, yaitu Bani Israel, pasukannya, dengan sebuah sungai. Adapun Ibnu Abbas dan ulama lainnya mengatakan sungai tersebut adalah sungai antara Yordania dan Palestina, yaitu sungai syariah yang sangat terkenal. Selanjutnya kalimat dalam ayat tersebut yang artinya, maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah dia pengikutku. Di sini maksudnya adalah, maka hendaklah tentara Talut itu tidak menemani, atau hendaklah dia tidak menemaniku dalam menunaikan tugas pada hari ini. Maksudnya bukan pengikutku, itu maksudnya bahwa berarti mereka tidak menemaniku, maksudnya menemani Talut untuk menunaikan tugas pada hari tersebut. Selanjutnya dalam kalimat dalam ayat tersebut di atas yang artinya, dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menciduk seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Jadi maksudnya adalah
Orang yang mengikuti perintah Talut tersebut, yaitu hanya meminum sedikit kecuali menciduk seciduk tangan, maka berarti mereka lah yang sebenarnya pengikut Talut. Karena tidak mengapa baginya untuk meminumnya sedikit. Selanjutnya Allah berfirman yang artinya kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maksud dari kalimat ayat tersebut adalah di sini Ibnu Jurayj menceritakan bahwa Ibnu Abbas mengatakan yang artinya barang siapa yang meminum dengan cidukan tangannya maka dia akan merasa kenyang, dan barang siapa yang meminum langsung dari sungai tersebut maka mereka tidak akan pernah merasa kenyang. Dulur-dulur seiman, Ibnu Jarir telah meriwayatkan dari Al-Barra bin Azib. Dia bercerita yang artinya kami pernah membicarakan bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari terjadinya perang Badar itu berjumlah lebih kurang 313 orang lebih. Adalah sama dengan jumlah para sahabat Talut yang menyeberangi sungai bersamanya. Tidak ada yang menyeberangi sungai bersamanya melainkan orang-orang yang beriman. Riwayat senada juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah meminum berkata, maksudnya telah minum banyak, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Jadi maksudnya di sini mereka menarik diri untuk berhadapan dengan musuh mereka karena banyaknya jumlah musuh mereka. Kemudian mereka diberikan dorongan oleh para ulama mereka bahwa janji Allah itu benar. Dan sesungguhnya kemenangan itu berasal dari sisinya, bukan karena banyak jumlah tentaranya. Karena itulah mereka berkata, yang artinya berapa banyak, maksudnya dari sini para ulamanya berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.